Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Berikut kita akan melanjutkan pembelajaran tentang listrik dinamis, terutama pada submateri energi dan daya listrik. Nah, kita bahas terlebih dahulu tentang energi listrik. Energi listrik ini adalah energi yang dihasilkan dari aliran muatan listrik dalam suatu rangkaian listrik tertutup, disebut dengan energi listrik. Jadi, energi listrik adalah energi yang tersimpan karena adanya aliran muatan listrik. Nah, sehingga energi listrik bisa kita rumuskan W sama dengan Q dikali V, di mana W ini adalah energi listrik, satuannya adalah joule, Q adalah muatan listrik yang melewati lampu, satuannya adalah coulomb, dan V adalah tegangan listrik lampu, satuan adalah volt. Nah, ini adalah rumus untuk energi listrik. Energi listrik juga dapat dirumuskan dengan beberapa rumus yang lain. W sama dengan Q dikali V. Nah, kita ketahui bahwa Q atau muatan listrik dirumuskan dengan I dikali T. Sehingga berdasarkan rumus Q ini, maka kita bisa mengubah rumus energi listrik menjadi Q-nya kita ganti dengan I kali T dikali V. Sehingga rumus energi listrik yang lain adalah W sama dengan V dikali I dikali T, di mana W ini adalah energi listrik, satuannya joule, V adalah beda potensial, satuannya adalah volt, I adalah kuat arus listrik, satuannya adalah ampere, dan T adalah waktu, satuan detik. Nah, berdasarkan hukum Ohm, kita ketahui bahwa V sama dengan I dikali R. Sehingga dari rumus energi ini, V kita ganti dengan I dikali R dikali I dikali T. Sehingga didapatkan rumus energi listrik menjadi I kuadrat dikali R dikali T, di mana W adalah energi listrik, satuannya joule, I adalah kuat arus listrik dalam ampere, dan R adalah besarnya hambatan listrik dalam satuan ohm, dikali dengan T adalah waktu dalam satuan detik. Nah, berdasarkan rumus energi ini, kita ketahui bahwa berdasarkan hukum Ohm, I itu sama dengan V per R. Nah, I-nya ini kita ganti dengan V per R, sehingga didapatkan V dikali V per R dikali T. Maka didapatkan rumus energi yang lain adalah W sama dengan V kuadrat per R dikali T, di mana W adalah energi listrik, V adalah tegangan listrik dalam satuan volt, R adalah hambatan listrik dalam satuan ohm, dan T adalah waktu dalam satuan sekon. Nah, sekarang kita lanjut. Energi listrik, rumusnya tadi adalah W sama dengan V kali I kali T. Ini menunjukkan nilai energi listrik. Nilai energi ini tergantung pada besarnya tegangan listrik, besarnya kuat arus listrik, dan besarnya waktu. Sehingga bisa kita simpulkan, semakin lama lampu itu menyala, maka energi yang terpakai akan semakin besar. Dan semakin besar arus atau tegangan yang digunakan, maka energi yang dihasilkan juga semakin besar. Berikut kita lanjutkan ke daya listrik. Daya listrik ini diartikan sebagai banyaknya energi listrik yang digunakan oleh suatu alat listrik setiap satuan waktu disebut sebagai daya listrik. Sehingga secara ringkas daya listrik bisa kita rumuskan
P sama dengan W per T, di mana daya adalah energi yang digunakan setiap waktu. P ini adalah daya, satuannya adalah watt atau yang kita kenal sebagai joule per sekon. Kemudian W ini adalah energi listrik dalam satuan joule dan T adalah waktu dalam satuan sekon. Nah, berdasarkan rumus energi listrik tadi bahwa W itu rumusnya adalah V dikali I dikali T. Nah, per T. T-nya kita silang. Nah, T-nya kita silang, maka tinggal P sama dengan V dikali I, di mana P adalah daya listrik, V tegangan listrik, dan I adalah besarnya kuat arus listrik. Oke, baik, kita lanjutkan. Nah, lalu bagaimana hubungan daya listrik ini dengan hukum Ohm? Nah, kita ketahui tadi rumus daya listrik adalah P sama dengan V dikali I. Berdasarkan hukum Ohm, kita ketahui bahwa V sama dengan I dikali R. Nah, sekarang kita ganti V-nya ini dengan rumus I kali R. Nah, V-nya kita ganti sehingga didapatkan ini V berdasarkan hukum Ohm. I kali R kali I. Nah, dikali I, sehingga I kali I didapatkan jadi I kuadrat dikali R. Nah, ini rumus daya yang lainnya. Kemudian kita ketahui bahwa berdasarkan hukum Ohm, I itu dirumuskan sama dengan V per R. Nah, berdasarkan ini, I-nya itu kita ganti dengan V per R, sehingga didapatkan rumus daya P sama dengan V dikali I-nya ini kita ganti V per R, sehingga didapat ini. V kali V menjadi V kuadrat per R. Nah, ini adalah rumus daya yang lainnya, di mana P adalah daya listrik, satuannya watt, V adalah tegangan, satuannya volt, dan R adalah hambatan, satuannya adalah ohm. Nah, ini beberapa rumus lain dari daya listrik. Nah, sekarang kita lihat contoh dalam kehidupan kita sehari-hari. Biasa di dalam lampu itu tertulis ada tulisan 11 watt 220 volt. Nah, apa sih arti tulisan ini? Nah, artinya lampu ini menyala dengan baik bila dihubungkan dengan tegangan 220 volt. Lampu memakan daya listrik 11 watt bila dihubungkan dengan tegangan 220 volt. Hambatan listrik lampu. Nah, berdasarkan rumus daya tadi kita ketahui bahwa rumus daya tadi awalnya adalah P sama dengan V kuadrat per R. Sekarang kalau ditanyakan hambatan listriknya, maka hambatan listriknya menjadi R sama dengan V kuadrat per P. V-nya tadi adalah 220 dikalikan 220 karena kuadrat per daya yang ada di lampu yaitu 11, maka dapat 4400 ohm. Kalau dijadikan kilo ohm menjadi 4,4 kilo ohm. Nah, sehingga bila dihubungkan dengan tegangan 110 volt, berapakah daya listrik yang digunakan? Nah, kalau ini tadi lampunya 220 volt, daya yang digunakan adalah 11 watt. Sekarang bagaimana kalau tegangannya ini kita jadikan 110 volt, berapakah daya listrik yang dihasilkannya? Apakah lebih besar atau lebih kecil? Nah, sekarang kita lihat penyelesaiannya. Sekarang kalau dipasang pada tegangan 110 volt. Nah, P itu tadi rumusnya adalah V kuadrat per R. Karena ini pakai perbandingan 220 volt, ini daya yang digunakan adalah 60 watt. Nah, sekarang kalau dipasang pada tegangan 110 volt, berapa daya yang dihasilkan? Kita pakai perbandingan saja. Ini daya yang pertama per daya yang kedua. Karena hambatannya sama, maka V1-nya
kita pakai yang ini, dan ini adalah tegangan yang keduanya, itu dikuadratkan. Nah, kemudian P2, kita cari P2-nya. Ini dikali silang. Karena dikali silang, maka P2-nya ini dibalik pecahannya. 110 per 220 dikuadratkan dikali 60. Sehingga didapatkan P2-nya sama dengan 15 watt. Nah, sehingga bisa kita simpulkan bahwa watt itu bahwa dayanya itu sebanding dengan tegangannya. Semakin besar tegangan yang digunakan, maka watt yang dihasilkan akan semakin besar dan sebaliknya. Nah, ini untuk contoh pada daya. Berikutnya, nah, hubungan satuan energi dan daya. Dalam Satuan Sistem Internasional atau SI, daya listrik itu dinyatakan dengan watt. W sama dengan, ini untuk energi, W sama dengan P kali T. Ini kalau untuk mencari energi listrik, hubungannya dengan daya. Nah, energi listrik sama dengan daya dikali dengan waktu. Maka semakin besar daya dan semakin lama waktu yang digunakan, maka energi yang terpakai akan semakin besar. Nah, daya itu satuannya watt, kalau waktunya pakai detik, maka energi itu dalam satuan joule. Tetapi kalau watt pakai jam, maka satuan energinya menjadi watt jam, atau biasa disingkat dengan WH, watt hour. Nah, watt jam. 1 watt jam itu sama juga dengan 3600 joule, karena 1 watt jam itu diubah ke detik jadi 3600 detik. Maka 1 watt jam itu setara dengan energi 3600 joule. Dan 1000 watt jam, 1000 WH itu setara dengan 1 kWh. Nah, ini nanti akan dimanfaatkan dalam perhitungan biaya atau energi listrik. Oke, baik. Oke, kita lihat contoh soal berikut. Nah, hitunglah energi yang digunakan lampu selama 3 jam. Nah, berapa besar energi lampu ini jika dipasang pada tegangan 110 volt? Nah, sama seperti pada contoh soal sebelumnya, bahwa kita pakai persamaan seperti ini. Perbandingan daya yang pertama dengan daya yang kedua. Di mana hambatannya di sini yang digunakan pasti sama. Nah, P1 sama per P2 sama dengan V1 per V2 dikuadratkan. P1-nya adalah 80 watt, P2-nya ini akan kita cari dayanya 220 pada lampu dipasang pada tegangan 110 volt. Nah, ini dikuadratkan. Nah, ini cara mudahnya juga bisa 220 dibagi 110 itu dapat 2. Nah, dapat 2 dikuadratkan jadi 4. Maka P2 itu sama dengan 1/4 kali 80 dikali silang. Maka dapat P2-nya sama dengan 20 watt. Nah, jadi daya pada tegangan 110 volt adalah 20 watt. Berapa energi yang terpakai selama 3 jam? 3 jam itu sama dengan rumus mencari energi, W sama dengan P dikali T. P-nya adalah 20 watt kali T-nya 3 jam berarti kali 3 kali 3600, yaitu dapat 10.800 detik. Maka dapat hasilnya 2,16 dikali 10 pangkat 5 joule. Lalu bagaimana dengan contoh soal yang lain? Nah, suatu pemanas listrik. Hitunglah energi listrik yang digunakan selama 2 jam. Nah, untuk menghitung ini, adik-adik harus menuliskan hal yang diketahui terlebih dahulu. Dari soal ini, maka kita ketahui bahwa ada R. Nah, R-nya adalah 5 kilo ohm. 5 kilo ohm kita ubah menjadi ohm, maka kalikan 1000. Maka R-nya dapat 5000. I diketahui adalah 2. Dan waktunya selama 2 jam, maka T-nya sama dengan 2. Nah, yang ditanyakan energi. Berdasarkan rumus yang sebelumnya, bahwa rumus energi ini W sama dengan I kuadrat dikali R dikali T. Nah, penggunaan rumus ini tergantung dari apa yang diketahui. Kalau diketahuinya V, maka pakai rumus V. Karena diketahui I, maka pakai rumus I kuadrat kali R kali T.
Masukkan, kita ganti I-nya sama dengan 2 dikuadratkan dikali R-nya kita ganti, ini 5 kilo ohm jadi 5000 ohm kali T-nya 2 jam. Maka dapatkan 4 kali 5000 kali 2, maka dapat 40.000 watt jam. Nah, ini kita ubah menjadi kilowatt jam, maka dibagi 1000. 1000 nolnya 3, kita coret 3 ini. Maka sisa 40 kWh, kilowatt jam. Oke, berikutnya. Nah, bagaimana cara menghitung biaya listrik pada suatu perumahan? Nah, misal nih, sebuah keluarga menggunakan listrik dari PLN sebesar 450 watt dengan tegangannya 110 volt. Jika untuk penerangan mereka menggunakan lampu 90 watt pada tegangan 220 volt, maka hitunglah berapa jumlah lampu maksimum yang dapat dipasang. Nah, dan berapa biaya untuk 3 buah lampu dalam sebulan jika 3 lampu tersebut digunakan selama 6 jam per harinya, jika harga per 1 kWh-nya adalah Rp100. Nah, untuk menjawab pertanyaan ini, kita lihat bagaimana cara penyelesaiannya. Nah, yang pertama itu ditanyakan berapa jumlah lampu maksimum yang dapat dipasang jika digunakan lampu yang 90 watt 220 volt. Maka jumlah lampu maksimumnya P2 sama dengan pakai rumus yang tadi, V2 per V1 dikuadratkan dikali dipasang pada tegangan berapa? 110 per 220 dikuadratkan dikali 90 watt, 22,5 watt. Nah, sehingga jumlah lampu maksimum yang bisa digunakan totalnya ada 450 watt. Nah, listrik yang ada di rumah ini adalah 450 watt. Nah, sementara satu lampu itu dayanya adalah 22,5 watt karena dipasang pada tegangan 220 volt. Sehingga maksimum lampunya ada 450 dibagi 22,5, maka ada 20 lampu. Kemudian yang kedua, berapa biaya 3 lampu jika digunakan selama 1 bulan dan 1 harinya itu digunakan selama 6 jam per harinya. Nah, untuk menghitung besarnya biaya, maka kita harus mencari besarnya energi yang terpakai terlebih dahulu. W sama dengan P dikali T. Nah, karena ada 3 buah lampu, maka 3 dikalikan dayanya lampu itu adalah 22,5 watt, dikalikan waktunya itu ada 6 jam per hari. Karena 1 bulan ada 30 hari, maka kalikan 30. Maka hasil 3 kali 22,5 watt kalikan 30 kalikan 6 jam, maka hasilnya dapat 12.150 watt jam. Kita jadikan kWh karena yang diketahui adalah harga 1 kWh-nya. Nah, kita bagi 1000, buang 3, 1, 2, 3, maka 12,15 kWh. Dikalikan dengan harga per 1 kWh yaitu Rp100. Kalikan 100, maka biaya listrik yang harus dikeluarkan selama 1 bulan yaitu sebesar Rp1.215 untuk pemakaian lampu sebanyak 3 buah. Oke, kita lihat contoh soal yang lainnya berkaitan dengan menghitung biaya listrik. Oke, baik, kita lihat contoh berikutnya. Sebuah rumah menyalakan sebuah lampu 40 watt selama 10 jam per hari. Kemudian sebuah TV 150 watt selama 8 jam sehari dan sebuah kipas angin 60 watt 4 jam sehari. Jika harga listrik adalah Rp500 per kWh, berapakah biaya yang harus dibayar dalam sebulan? Nah, ini cara mudah untuk menghitungnya. Kita cari dulu energi yang terpakai untuk lampu. Karena lampunya cuma 1, maka P kali T. P-nya 40 watt dikalikan 10 jam. Kemudian dapat 400 Wh. Kemudian energi TV yaitu 150 dikalikan 8. Maka dapat 1200 Wh, watt jam. Kemudian kipas angin 60 dikali 4 jam.
maka dapat 240 watt jam. Nah, kita hitung berapa energi keseluruhan alat yang digunakan. Ini kita jumlahkan. Ada 400 tambah 1200 tambah 240, maka dapat energi yang terpakai 1840 watt jam dalam sehari. Karena yang ditanyakan dalam sebulan, maka dikalikan 30. Maka dapat 30 kali 1840, 55.200 watt jam. Nah, kita ubah ke kWh dibagi 1000, maka dapat 55,2 kWh. Karena harga 1 kWh Rp500, maka dikalikan 55,2 kWh dikalikan 500 sama dengan Rp11.100. Oke, demikian penjelasan tentang daya dan energi listrik. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.